Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Guru dan juga siswa-siswi UPH College yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali hari ini kita bisa kembali bersama untuk beribadah, untuk disegarkan, dan juga untuk dituntun lewat kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena kami diberikan suatu komunitas UPH College untuk kami boleh bersama belajar, dan tidak hanya itu, kami juga boleh beribadah bersama, untuk kami boleh semakin mengenal dan mengasihi Engkau dan mengasihi sesama, saling bersekutu dan belajar firman-Mu. Kiranya Engkau menolong setiap kami dalam ibadah kami hari ini, untuk kami ini boleh ditenangkan hatinya, dan kami beribadah dan kami belajar mengasihi-Mu. Dengarkan doa kami demi nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat mengikuti ibadah. Hai siswa dan siswi UPH College serta Bapak Ibu Guru sekalian. Terpujilah Tuhan atas kesempatan kita dapat bersekutu kembali di chapel hari ini. Tiba saatnya untuk kita kembali merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, khususnya atas keselamatan yang Allah sudah anugerahkan bagi kita. Mari kita sambut semerbak kebaikan Tuhan ini dengan menyanyikan sebuah pujian, Tiba Saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk
dan bertahta, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Hanya padanyalah kita temukan kasih yang terindah. Pengorbanan yang tak ternilai adalah harta yang berharga. Ya, hanya pada Dialah, Kristus Sang Juru Selamat, kita temukan karya terbesar dalam kehidupan kita. Mari kembali kita puji Dia dalam sebuah pujian karya terbesar. Yang terindah, hadiah yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam
ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Bapak Ibu Guru dan staf UPH College serta siswa-siswi yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa penuh kasih yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang baru saja kami peringati kematian dan kebangkitan-Mu. Hari ini kami kembali mau merenungkan firman-Mu, kami boleh mengenali Engkau dengan lebih dalam lagi, arti kebangkitan-Mu, dan apa saja yang terjadi di sekitar hidup kami saat ini. Oleh sebab itu tolong kami di keterbatasan kami, baik hamba yang memberitakan maupun setiap saudara yang mendengar, kami semua boleh diperlengkapi oleh Roh Kudus. Apa yang menjadi kebenaran-Mu, apa yang menjadi keinginan hati-Mu, dan apa yang menjadi bagian yang harus kami kerjakan di hidup ini, kiranya Engkau nyatakan kepada kami setiap pribadi. Berkati Tuhan waktu di depan kami ini, biar perundungan ini boleh menjadi bagian yang memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Kebangkitan Tuhan Yesus baru saja kita peringati. Kebangkitan Tuhan Yesus menjadi inti dari kekristenan. Dan kebangkitan Tuhan Yesus menjadi bagian yang kita nantikan, yaitu penggenapan janji Tuhan sejak penciptaan dulu untuk menyelamatkan manusia dari hukuman maut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siswa-siswi UPH College, saya mengajak kita bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Hari ini temanya hoax. Kebangkitan Tuhan Yesus. Seperti apa sebetulnya hoax atau berita palsu itu? Post-truth. Seperti apa yang ada di dalam Alkitab? Mari kita lihat. Mari kita sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal 28 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Matius pasal 28 ayat 11 sampai dengan 15. Saya bacakan bagian ini. Judul perikop ini dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kiranya semua orang yang membaca firman Tuhan dan merenungkannya beroleh hikmat dari Tuhan, menjadi bagian yang menolong kita dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini hoax kebangkitan Tuhan Yesus menjadi bagian yang kita pikirkan bersama. Kebangkitan Tuhan Yesus sampai hari ini seperti yang diberitakan oleh firman Tuhan tadi terjadi. Bahwa hari ini pun masih banyak orang yang mengatakan bahwa Nggak ada itu kebangkitan Tuhan Yesus. Yang ada, mayat Tuhan Yesus dicuri murid-muridnya. Dan orang percaya dengan berita itu. Hingga hari ini. Setelah 2000 tahun yang lalu, berita palsu itu disampaikan kepada masyarakat banyak oleh para serdadu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan siswa-siswi UPH College. Begitu mudah sebetulnya pada waktu sebuah kebenaran dibelokkan. Atau berita palsu dianggap sebagai kebenaran. Dan itulah ciri dari orang berdosa. Dan ciri ini menjadi bagian yang menyulitkan sebagian besar orang percaya, orang Kristen, pada saat ingin bertumbuh secara rohani di dalam Tuhan. Karena lalu bertanya, jadi yang mana yang benar? Karena kita tidak pernah hidup di tahun 2000 yang lalu. Begitu ya, 2000 tahun yang lalu kita nggak ada. Dan kita hanya mewarisi apa yang tertulis di dalam Alkitab. Tapi sesungguhnya bersyukurlah. Karena ada Alkitab yang sudah berusia 2000 tahun tapi tak terbantahkan. Karena apa? Karena ini bukan cerita dongeng, tetapi Alkitab firman Tuhan yang diberikan kepada manusia.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada waktu kita merenungkan tentang kebangkitan Kristus, sebetulnya kita mesti menengok kematian Kristus lebih dahulu. Apakah Jumat Agung itu sungguh ada? Apakah sungguh Tuhan Yesus disalib dan mati? Apakah Tuhan Yesus benar-benar dikubur? Lalu, apakah cerita tentang kebangkitan itu sesuatu yang nyata ada di dalam sejarah? Atau sekali lagi, semua ini hanya dongeng, seperti sebagian dari orang yang mengaku percaya pada Kristus, tetapi menganggap bahwa ini tidak mungkin terjadi seperti itu. Mana ada orang mati lalu bangkit. Mari kita tengok mengenai kematian Kristus terlebih dahulu. Peristiwa Tuhan Yesus jalan di Via Dolorosa, memanggul salib. Lalu ada Simon dari Kirene yang ikut memanggul menggantikan Kristus. Itu semua tercatat di dalam buku-buku sejarah oleh orang yang bukan percaya pada Kristus. Publikasi seperti demikian dapat kita temui dengan mudah melalui Google. Bapak Ibu bisa melihat, siswa-siswi boleh membuktikan bahwa karya-karya sastra dari orang-orang yang membenci Kristus mencantumkan tentang hal ini. Termasuk saat penyaliban Kristus di Bukit Golgota. Jadi kita lihat sebetulnya kematian Kristus bukan hanya disaksikan oleh para prajurit dengan orang-orang di pemerintahan Romawi. Tapi begitu banyak, berbondong-bondong, baik ibu-ibu yang menjadi pengikut Kristus, yang berangkat dari Galilea terus mengikuti perjalanan Kristus, tapi juga orang-orang yang mau memang menghabisi Kristus. Mau menghabisi Tuhan Yesus. Mau supaya jangan lagi ada orang yang dianggap bisa mengancam kehidupan mereka, kekuasaan mereka, ketenangan mereka. Orang yang dianggap bisa menghilangkan pengaruh mereka di tengah masyarakat. Dan orang-orang itu bukan orang biasa, bahkan sampai ke mahkamah agama. Sebab itu, mari kita tengok ada apa saja yang kita lihat di dalam kematian Kristus, gitu ya. Di berita seperti apa aja yang kita lihat di kematian Kristus. Yang pertama, tahun yang disebut di dalam sejarah before Christ dan Anno Domini, sebelum Masehi dan sesudah Masehi, itu menandakan bahwa Kristus pernah ada di dalam sejarah dan Kristus menjadi penentu sejarah. Sebab itu sampai tercatat before Christ, artinya sejarah yang terjadi sebelum Kristus hadir dalam dunia ini, dan Anno Domini. Anno itu tahun, Domini Tuhan, tahunnya Tuhan. Artinya begitu Kristus datang, sampai nanti Kristus datang lagi kedua kali, ini menjadi sebuah akhir dari sebuah zaman. Sebab itu orang seringkali mengatakan kita ada di akhir zaman. Betul, tapi bukan di ujung. Barangkali kita masih di tengah-tengah. Kita nggak ada yang tahu. Bisa jadi Kristus akan datang minggu depan? Mungkin saja. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi sejak Tuhan Yesus datang, lahir di dalam dunia ini, yang kita rayakan di Natal, sampai Kristus mati di atas kayu salib, bangkit di hari Paskah, naik ke surga, ada turun Pentakosta Roh Kudus untuk menggantikan tugas Kristus di dalam dunia ini, meneruskan apa yang sudah Kristus kerjakan, lalu sampai nanti Kristus datang kedua kali. Ini merupakan satu rangkaian di mana Allah menunjukkan kekuasaannya dan kasih-Nya kepada manusia. Sebab itu waktu kita tanya apakah Kristus ada dalam sejarah? Yes, pasti, tentu. Bukan hanya Alkitab yang mencatat, tapi sejarah dunia ini mencatat. Sekali lagi, dengan mudah Bapak Ibu dan siswa-siswi dapat menemui berbagai literatur, baik orang-orang yang ada bersama dengan Kristus, yang percaya pada Kristus, maupun orang yang menentang Dia, orang yang tidak percaya pada Allah, ateis, orang yang memusuhi Kristus. Di dalam kebenciannya mereka menulis tentang ada yang namanya Yesus disalib di Bukit Golgota. Jadi kita lihat mereka tidak membantah soal disalibnya, hanya mereka memulai menceritakan sesuatu yang lain dari itu. Misalnya yaitu apakah Tuhan Yesusnya nanti digantikanlah dengan orang lain, seperti demikian. Nah, tapi kita lihat di dalam Alkitab pun dicatat semua itu. Orang-orang yang menyertai Tuhan Yesus waktu memanggul
salib, yaitu ada Simon dari Kirene, orang yang baru datang dari luar kota, lalu ya ditarik untuk memanggul, menggantikan Kristus yang terjatuh-jatuh begitu, dengan disiksa, dipecut dan lain-lain sepanjang perjalanan. Lalu sampai kepada saat terakhir Tuhan Yesus di Bukit Golgota menyatakan sudah selesai, menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Semua itu rangkaian disaksikan semua orang. Dan ada prajurit, kepala prajurit yang melihat sendiri. Orang ini beda dengan yang lain. Oleh sebab itu dia bilang, betul, dialah anak Allah itu. Sebab kepala pasukan ini sebetulnya sudah mendengar tentang Kristus. Hanya saja ya dia ada di pihak pemerintah begitu kan. Satu sisi dia harus melaksanakan tugas dia untuk menyalibkan Kristus sesuai dengan perintah undang-undang. Tetapi di dalam kesempatan seperti demikian, dia bisa menyaksikan tidak ada orang yang selama ini dia hantar mati di salib di bukit itu bisa berkata-kata demikian bijak, demikian mulia, tidak memikirkan dirinya sendiri dan tidak mengeluh, tidak mengucapkan sumpah serapah, tapi kata-kata yang mulia itu keluar dari mulutnya. Hanya Kristus. Oleh sebab itu dia tahu ini bukan orang biasa. Dan bukan hanya seorang yang berpendidikan tinggi seperti kepala pasukan ini. Masih ingat ada penjahat di kiri kanan. Mereka berdiskusi, berdebat entah apalah. Yang satu mengatakan, kalau engkau anak Allah, selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Buktikan begitu kira-kira. Tapi yang sebelah bilang, tidak tahukah kamu kalau kita memang layak mati seperti demikian? Karena kita sudah berbuat yang salah. Mereka pemberontak. Mereka orang-orang yang membunuh orang lain. Penjahat yang kaliber. Oleh sebab itu hukumannya pun mesti mati di atas kayu salib. Dan itu hukuman paling hina waktu itu. Orang yang penjahat seperti demikian pun akhirnya bisa melihat, Tuhan, kalau engkau masuk ke dalam kerajaanmu, ingatlah akan aku. Yesus berkata apa kepada orang ini? Penjahat ini, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Hanya saja dia mati begitu ya. Jadi kalau ditanya, bagaimana kesaksian itu? Ya, saya sudah mati. Tetapi apa yang dikatakan dari kayu salib, diskusi mereka terdengar semua di bawah. Oh, sebab itu Yohanes bisa mencatat itu. Karena Yohanes murid Kristus satu-satunya hadir di dekat kayu salib di sana. Lalu Yohanes sendiri, Rasul, lalu juga dengan Ibu Yesus menunggu dan menurunkan jenazah dibantu oleh Yusuf dari Arimatea. Arimatea sebuah tempat di mana secara khusus Yusuf menyediakan guanya untuk dipakai. Dan itu masih baru dipakai untuk memakamkan Tuhan Yesus di sana. Dulu kuburan tidak seperti sekarang digali di tanah begitu ya. Jadi biasanya ditaruh di gua, disimpan ditutup batu begitu. Nah, lalu mereka memberikan rempah-rempah dan lain-lainnya seperti proses membuat mumi begitu ya. Itu dulu begitu. Untuk menghilangkan bau dan lain-lain. Dan seringkali karena dengan rempah-rempah dan lain-lain itu pembusukan jadi tidak terjadi begitu. Ataupun kalau terjadi lambat sekali. Lebih besar pengaruh daya rempah-rempahnya yang membuat badan itu jadi lebih awet begitu ya. Mereka menjadi saksi mata. Juga Pilatus sendiri tahu. Oh, sebab itu pada waktu Yusuf dari Arimatea ini datang kepada Pilatus minta, boleh nggak aku yang turunkan jenazah Tuhan Yesus karena ini udah mau sabat begitu. Dan Pilatus memberikan izin. Kita lihat Pilatus pun tahu. Dan yang tadi kita baca, para imam, mereka sebetulnya sudah tahu. Mereka sudah punya perkiraan. Kenapa? Karena mereka pernah dengar Tuhan Yesus bilang, kamu bunuh aku 3 hari aku bangkit. Jadi makanya mereka minta kepada Pilatus, kirimkan tuh prajurit-prajurit tuh jaga. Sebab mesti hati-hati loh, kalau benar-benar bangkit, repot. Tapi yang saya takut kalau mayat Yesus dicuri, lalu murid-murid ini bilang, oh ini Tuhan Yesus bangkit, padahal enggak begitu. Nah ini bisa gempar, nanti orang Yahudi marah. Kira-kira begitu diskusi antara Mahkamah Agama dengan pemerintahan Romawi. Bapak Ibu
siswa-siswi perlu tahu pada waktu itu kerajaan Romawi tidak berkuasa full. Karena mereka lihat kelompok Yahudi ini jumlahnya besar dan mereka militan sekali dalam kehidupan agama. Mereka tidak mau diatur oleh orang Romawi. Oleh sebab itu dibagi kekuasaan. Urusan agama, mahkamah agama, orang-orang Yahudi, para tua-tua dan lain-lain itu yang urus. Tapi urusan pemerintahan, hukum dan lain-lain ditangani oleh Romawi. Dalam hal ini ada wali negeri atau gubernur Pontius Pilatus itu. Dan kita tahu ada raja waktu itu yang nangani daerah Yudea dan Samaria, Galilea itu Herodes begitu ya. Nah ini orang-orang yang pada waktu itu berkuasa untuk menghukum. Tapi sebetulnya dua-duanya tahu tidak ada kesalahan. Mereka tidak menemukan kesalahan kepada diri Tuhan Yesus. Itu tercatat dengan jelas di Alkitab. Sebab itu setelah dari Pilatus tidak menemukan kesalahan dikirim ke Herodes. Herodes juga nanya nggak ada kesalahan apa-apa. Kembali lagi ke Pilatus. Pilatus bilang, aku nggak menemukan kesalahan apa-apa. Orang ini harus dilepas demi hukum. Kamu semua ngasih tahu kabar yang keliru, semua bohong. Kalian ngomong Tuhan Yesus ini menyesatkan orang dan lain-lain. Aku tidak menemukan itu. Dia tidak pernah mengajarkan yang keliru begitu. Jadi orang-orang agama, mahkamah, tua-tua, para imam kepala yang seharusnya mengajarkan jalan lurus, mengajarkan yang kebenaran dan jujur itu justru memutarbalikkan fakta sebelum Kristus disalib. Dan yang parah itu yang waktu kita baca ini. Jadi kematian Kristus tidak ada seorang pun yang meragukan. Oleh sebab itu kalau Kristus benar-benar mati, secara tubuh jasmani Yesus itu memang mati, ada alasan untuk Yesus itu bangkit. Kalau Yesus nggak mati, nggak mungkin disebut Yesus bangkit yang memang nggak mati kan. Tetapi Alkitab mencatat dan semua orang, bukan hanya murid Yesus, bahkan murid Yesus hanya satu, Yohanes saja. Tetapi orang banyak, bahkan orang-orang yang memusuhi dia, tahu Yesus mati di atas kayu salib. Dan tahu proses diturunkan. Tahu bahwa ada sesuatu yang luar biasa. Alam 3 jam, gelap gulita, tidak pernah terjadi. Memang betul ini anak Allah itu. Oleh sebab itu mereka gentar. Takut. Khawatir kalau nanti benar-benar Tuhan Yesus bangkit. Wah, hilang ini mereka, pengaruh mereka nanti. Oleh sebab itu kita lihat di perikop yang kita baca tadi. Itulah kabar hoax yang akhir-akhir ini menjadi dunia kita sehari-hari. Tapi sebetulnya itu bukan baru sekarang karena ada gadget. Bukan karena ada HP, ada iPad dan lain-lain. Ada sistem internet dan media sosial, bukan. Tapi sejak dulu. Sejak Kristus, zaman Kristus. Sejak 2000 tahun lebih yang lalu. Sudah ada hoax. Dan itu tertulis di dalam Alkitab. Yang tadi kita baca. Disebutkan di sini para prajurit itu ngadep ke para imam. Kenapa para prajurit itu tidak ngadepnya ke Pontius Pilatus? Padahal dia sebetulnya anak buahnya Pontius Pilatus. Dia tahu karena urusan bangkit dan enggak segala macam ini urusan agama. Dan prajurit-prajurit ini memang secara khusus dipanggil juga oleh para tua-tua dan para imam kepala ini. Kenapa? Ini mengerikan sekali. Sebab apa? Para prajurit ini saksi mata. Mereka mengalami sendiri pada waktu batu itu terguling dan kubur itu kosong. Mereka mendengar sendiri ada malaikat berkata, Tuhan Yesus bangkit. Sebab itu di bagian ini disebutkan, mereka menceritakan apa yang mereka lihat. Nih, ayat ke-11. Memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Jadi, kekhawatiran imam kepala sehingga mengutus para prajurit, jaga ya. Jangan sampai ini dibuka atau dicuri dan lain-lain. Mereka jaga benar-benar. Dan mereka jaga itu kan nggak mungkin tertidur. Di sini disebutkan, kasih tahu ya ke orang-orang, mayat Tuhan Yesus dicuri waktu kalian tidur. Aneh sekali kan? Itu kubur ditutup dengan batu yang besar, nggak cukup kuat satu orang untuk ngegulingkan. Nggak mungkin nggak berisik. Nggak mungkin nggak beberapa orang mesti kerjain itu. Nggak mungkin nggak membuat suara. Aneh sekali kalau prajurit itu tidur. Dan kalau mereka bilang, mereka nyuri waktu kami sedang tidur. Waduh, hukumannya berat sekali. Orang disuruh jaga kok nggak jaga, begitu kan? Jadi kita lihat betapa cerita ini konyol sekali.
cerita udah palsu, gak masuk akal. Jelek banget. Kalau orang suka merekayasa peristiwa, kadang direkayasa sedemikian rupa supaya kelihatannya nyambung dan kayaknya logika masuk begitu. Masuk akal. Ini gak masuk akal. Betul-betul gak masuk akal. Tetapi, bukan hanya di sana. Bukan hanya di Timur Tengah. Bukan hanya di kalangan Yahudi. Tapi di Indonesia juga masih sampai hari ini ngomong, oh itu kemungkinan mayat Tuhan Yesus dicuri kan sama murid-muridnya. Hari ini Bapak Ibu, siswa-siswi. Aneh sekali kan? Sebetulnya kalau kita mau ngomong itu. Sesuatu yang sebetulnya mestinya dengan mudah logika kita akan abaikan itu. Tapi itu terjadi. Nggak gampang untuk memahami ya. Oleh sebab itu seorang filsuf, seorang pujangga, seorang politikus juga dari Perancis, Michel Foucault. Dia meninggal tahun 1984 mengatakan demikian. Dan itu menjadi teori yang sampai hari ini diikuti banyak orang. Kebenaran itu bisa jadi adalah berita palsu yang diberitakan terus-menerus sehingga itu menjadi sesuatu yang bisa diterima dan itu menjadi sebagai kebenaran. Meskipun sebetulnya itu palsu, begitu. Dia sudah mengatakan itu sejak lama. Tahun 84 pada waktu meninggal, itu menjadi bagian yang sudah dia katakan 10 tahun sebelumnya kira-kira. Bapak, Ibu, dan siswa-siswi, apa yang terjadi di kubur Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus bangkit, itulah yang dimaksud oleh Michel Foucault. Meskipun dia bukan seorang yang sungguh-sungguh percaya pada Kristus, begitu ya, tetapi apa yang menjadi pemikiran dia, itulah yang terjadi di dunia sekarang ini. Kesalahan itu disampaikan berulang-ulang-ulang, seolah-olah itu menjadi kebenaran. Tuhan Yesus dibilang dicuri mayatnya oleh murid-muridnya, itu diulang-ulang-ulang menjadi seperti iya benar begitu. Padahal kita tahu, benar-benar tidak masuk akal. Dan aneh sekali, pada saat para prajurit itu mengatakan yang sebenarnya, justru imam kepala yang seharusnya menjadi garda terdepan untuk mengatakan apa yang jujur itu tidak terjadi. Lalu sebetulnya bagaimana kita di dalam hidup ini merespon hal seperti demikian? Saksi banyak tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ada Maria Magdalena yang ketemu sendiri dengan 2 malaikat di dalam kubur. Pada waktu dia masuk, nggak menemukan apa-apa kecuali kain kafan ada di bawah dan kain pelu yang biasa untuk ikat di kepala. Ada di sisi masih depan tempat pembaringannya Tuhan Yesus waktu dikubur. Kalau dicuri, orang mencuri akan cepat-cepat pergi. Nggak ada waktu untuk buka-buka dulu kain kafan, buka dirapiin, digulung rapi. Itu aneh sekali. Itu juga udah nggak masuk akal. Apalagi prajurit itu udah dengar sendiri malaikat bilang, kau mencari siapa? Yesus yang ada di dalam kubur udah nggak ada lagi. Dia sudah bangkit. Nggak ada lagi orang, dia hidup. Nggak ada di antara orang mati. Begitu. Itu malaikat sudah ngomong dan para prajurit mendengar sendiri. Para prajurit juga bingung barangkali. Karena pintu kubur itu dibuka oleh malaikat dan tidak ada Tuhan Yesus di sana. Nah, ini yang perlu kita lihat. Perlu kita ingat. Tuhan Yesus bukan bangkit karena pintu kuburnya dibuka. Ya, itu kita perlu tahu. Jadi pada waktu kubur itu masih ditutup, Tuhan Yesus sudah bangkit. Waktu malaikat buka, tidak ada siapa-siapa di dalam, mau menunjukkan bahwa kubur itu sudah kosong. Dan Tuhan Yesus bukan bangkit karena nggak bisa keluar kalau pintunya nggak dibuka. Enggak, Bapak Ibu. Siswa-siswi, Tuhan Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaannya. Dan dia bisa nerobos mana aja. Begitu. Oleh sebab itu, kealahan Kristus dan kemanusiaannya menjadi bukti bahwa manusia seperti kita juga seharusnya hidup sama seperti Kristus pernah hidup. Oleh sebab itu, mari kita pikirkan bagaimana sekarang kita mesti menjawab dunia ini mengenai kebangkitan Kristus. Bagaimana berita yang palsu itu kita bisa sampaikan yang sebenarnya? Kristus bangkit, no question asked. Gak ada lagi pertanyaan, gak ada lagi diskusi, karena itu fakta sejarah. Kristus bangkit bukan untuk setiap orang yang ada di dalam dunia ini, tapi Kristus bangkit untuk umat yang dipilih olehnya. Di dalam Yohanes pasal 17, sebelum Kristus masuk ke dalam penderitaan ditangkap
oleh pasukan Romawi dan melalui pengadilan yang tidak adil itu sampai mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus sudah berdoa kepada Bapa di surga. Aku akan menjaga orang yang engkau pilih. Bapa, engkau pilih orang itu aku akan jaga. Akan ku jaga seterusnya. Nggak ada seorang pun bisa merebut mereka dari tanganku. Yohanes 17. Dan lebih spesial lagi disebutkan, aku berdoa untuk mereka. Aku bukan berdoa untuk seluruh dunia ini, bukan. Aku berdoa khusus untuk mereka. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang percaya pada Kristus. Umatnya, orang yang dipilih oleh Bapa. Bapak Ibu, siswa-siswi UPH College yang sudah percaya pada Kristus. Kalian beruntung karena kalian didoakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Sampai hari ini. Sebab itu di Alkitab juga ada mencatat, Roh Kudus akan berdoa pada saat kita juga nggak bisa berdoa barangkali dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bisa menolong kita untuk tetap komunikasi dengan Bapa di surga melalui doa kita yang tidak terucapkan, yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu, bersyukurlah, bergembiralah. Paskah menjadi kesukaan bagi kita. Nggak ada lagi keraguan. Sesuatu yang meyakinkan dan itu menjadi pengharapan kita yang penuh kepastian untuk masa depan. Yaitu suatu hari kita akan bersama-sama dengan Kristus dan Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus. Di surga, bukan di dunia ini lagi. Tapi hari ini, Tuhan Yesus menyerahkan kita di dalam pemeliharaan Roh Kudus. Selagi Kristus masih ada di surga. Tapi suatu hari dia akan datang. Entah kita yang mendahului datang kepada Kristus melalui kematian kita, atau saat kita masih hidup, Kristus akan datang lagi menjemput kita. Betapa menyenangkan hidup menjadi orang percaya. Kasihan mereka yang menolak Kristus. Kasihan orang seperti para tua-tua agama dan orang-orang di mahkamah agama. Para imam kepala yang khatam, hafal Taurat, isi Taurat, tetapi hidupnya tidak sejalan dengan itu. Sebab itu, saya mengajak kita melakukan 5 TC. Apa itu 5 TC? 5 tidak cukup. T tidak, C cukup. 5 tidak cukup. Tidak cukup apa? Tidak cukup kalau hanya kita jujur di dalam hidup ini. Para prajurit itu jujur, Bapak Ibu, siswa-siswi. Mereka mengatakan apa adanya. Tapi mereka kalah dengan uang. Pada waktu dikasih sejumlah besar uang, itu dicatat oleh Alkitab. Wah, gelap juga mata. Kerja sekian tahun, dapat berapa? Habis untuk hidup sehari-hari. Hari ini dapat uang besar. Apa susahnya sih ngomong bohong sebentar? Biarin aja, bukan urusanku. Barangkali itu yang dipikirkan oleh para prajurit. Oleh sebab itu tua-tua bilang, nih, uang terima. Tapi ingat nih, kamu mesti ngomong ini nih ya. Nah, dan dikasih jaminan. Kenapa? Takut juga kan para prajurit nih. Waduh, kalau saya nanti diperiksa sama provosnya Romawi, gimana dong? Kenapa kamu tidur? Wah, repot. Lalu para imam ngomong apa? Tidak usah khawatir. Nanti kami yang jelasin ke Pontius Pilatus. Kira-kira begitu. Perlu menjadi gambaran untuk kita ketahui pada waktu itu wali negeri atau gubernur Pontius Pilatus itu tugasnya membuat daerah itu aman tentram. Orang Yahudi boleh hidup beragama, semua baik-baik, nggak boleh ribut-ribut di antara orang Yahudi pendatang, orang Romawi nggak boleh. Caranya gimana? Nah, main politik begitu. Oh, sebab itu para tua-tua atau para imam kepala ini yakin bahwa mereka pasti bisa meyakinkan Pontius Pilatus untuk tidak menghukum para prajurit. Kenapa? Kamu hukum dia, gua buat ribut nih. Kalau ribut kamu bisa turun nih, begitu kira-kira. Jadi Pontius Pilatus juga mikir, enak kekuasaan. Sejarah mencatat dia berkuasa 10 tahun. Jadi sebuah kekuasaan yang cukup panjang waktu itu. Sebagai gubernur dan menikmati berbagai fasilitas yang menarik waktu itu. Sehingga sayang juga kalau nggak jadi gubernur. Oleh sebab itu, pada waktu mengadili Tuhan Yesus, apa yang dia lakukan? Dia cuci tangan. Dan itu menjadi sampai hari ini trademark. Di khususnya seperti negara-negara maju, bahwa ada wash one hand. Boleh lepaskan diri dari responsibility atau tanggung jawab. Bapak Ibu, siswa-siswa yang dikasih Tuhan. Yang pertama, nggak cukup jujur. Bapak Ibu jujur, siswa-siswi jujur, bagus. Tapi nggak cukup. Ya, ada 5 tidak cukup. Yang kedua, tidak cukup kalau kita cuma sekedar pintar. Kurang pintar apa? Para prajurit, para imam kepala,
hidup keagamaan kita, apa yang kurang pinter, apa yang kurang hebat. Hidup keagamaan kita nggak cukup kalau kita cuma ke gereja, nggak cukup kalau kita cuma hafal ayat Alkitab, nggak cukup kalau kita cuma ikut chapel seperti demikian. Nggak cukup. Kenapa? Bisa tetap merekayasa sesuatu untuk kepentingan pribadi. Hati-hati. Tidak cukup hanya dengan ritual agama. Karena ritual agama bukan kunci kehidupan kita bagi Tuhan. Tetap kita bisa dikalahkan oleh hal-hal lain yang lebih kecil sebetulnya, tapi berkuasa mengubah hidup kita. Yang ketiga, apalagi yang membuat kita tidak cukup? Tidak cukup kalau kita hanya tahu soal Tuhan. Para imam, orang tua-tua, apa kurang tua kenal Tuhan? Mereka tahu bagaimana Allah Israel itu menyelamatkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi apa yang terjadi? Mereka bisa menyangkal Tuhan. Apalagi? Tidak cukup hanya berani. Apa kurang berani Petrus? Begitu garang dan membuktikan di hadapan Yesus. Dia tebas kuping Baktus. Untuk apa? Menunjukkan bahwa dia mau membela Kristus. Tetapi begitu ciut hatinya pada waktu melihat Kristus di dalam pengadilan. Lalu ada ibu-ibu yang datang. Kamu kayaknya murid itu juga kan? Pengikutnya itu kan Yesus itu yang ini. Lalu dia dengan mudah bilang, enggak, bukan saya. Sampai ayam berkokok. Lalu dia sadar sudah 3 kali menyangkal. Tidak cukup berani seperti Yudas. Yudas berani korupsi. Tapi juga akhirnya dia menjual Yesus untuk kepentingan politik. Dan dia mati bunuh diri di tanah darah. Tidak cukup. Tidak cukup hanya apa yang ada di dalam diri kita, karakter kita dan lain-lain itu nggak cukup. Yang terakhir, tidak cukup kalau kita banyak hafal ayat. Karena para tua-tua dan imam itu jauh lebih banyak hafal ketimbang kita. Bukan soal hafal, bukan soal ritual ke gerejanya, bukan. Ini semua penting nggak? Penting. Tetapi lepas dari semua, yang paling penting apa? Adakah engkau kenal Tuhan Yesus secara pribadi? Adakah hidup kita sungguh-sungguh kita persembahkan kepadanya? Para murid itu berubah setelah Roh Kudus turun memperlengkapi mereka. Dan mereka berani mengabarkan Injil. Mereka berani yang sesungguhnya dipimpin oleh Roh Tuhan. Mereka berani menyatakan kebenaran. Nggak takut untuk mati disalib seperti Petrus dengan posisi terbalik. Nggak takut seperti rasul yang lain mati karena digoreng di minyak panas. Ada yang disembelih, ada yang dibakar di tiang salib dan lain-lain. Banyak sekali pengikut Kristus yang harus menderita hanya karena menceritakan kebaikan Kristus. Maukah kita? Mereka bukan mati konyol, tapi mereka mati di dalam pimpinan Tuhan saat memberitakan Kristus. Karena Kristus pernah bilang, kamu mau ikut aku? Sangkal dirimu, pikul salib, ikut aku. Aku gak punya tempat untuk taruh kepala. Tapi kalau kamu mau ikut, tinggalkan semua. Ikut aku sungguh-sungguh. Ikut itu bukan berarti kita harus menjadi pendeta atau kita menjadi orang yang ada di hidupnya sehari-hari di biara dan lain, bukan. Tetapi kita mengabdikan diri hanya kepada Kristus dan bukan yang lain. Maukah kita momentum kebangkitan Kristus menjadi momentum juga kebangkitan rohani kita? Maukah kita berubah seperti kepala pasukan yang menyadari ada kekeliruan di masa lalu, tapi setelah melihat sendiri Tuhan Yesus, dia menyediakan diri untuk dipakai bagi Tuhan. Ada Nikodemus, seorang dari mahkamah agama yang pernah malam-malam datang kepada Tuhan Yesus. Ada juga menjadi saksi di Bukit Golgota. Dia berubah untuk menjadi murid yang mengabdikan diri bagi Tuhan. 11 murid, semua bekerja bagi Tuhan. Adakah kita juga mau menjadi murid bagi Tuhan? Hoax akan tetap ada, berita palsu akan terus berlanjut. Tapi peganglah firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang mengatakan yang benar. Maukah kita menyediakan diri untuk dipakai Tuhan di dalam kebenarannya? Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Engkau yang demikian baik menyediakan dirimu menggantikan kami yang seharusnya mati di salib. Tapi Engkau menyediakan diri, Engkau yang mati di sana menggantikan kami. Kami cukup percaya padamu dan kami boleh ada di dalam persekutuan bersama Engkau
pindah dari dalam maut ke dalam hidup, kami tidak lagi turut dihukum yang seharusnya kami mati di sana. Bapa dalam surga, terima kasih untuk cinta kasih-Mu memilih kami boleh menjadi anak-Mu. Sebab itu tolong Tuhan, berita palsu di sekitar kami tentang Kristus, kami boleh tiadakan itu dengan membaca Alkitab sungguh-sungguh, menghayati dan merenungkannya, menjadikan kebenaran-Mu tiang bagi hidup kami. Kebenaran-Mu menjadi fondasi kehidupan kami. Dan tolong kami supaya sejak masa muda bagi siswa-siswi dan kami para guru staf di dalam usia yang sudah Tuhan berikan ini, kami semua boleh tetap menjadi saksi Tuhan yang sungguh mengasihi Tuhan dan tidak tergiur pada hal-hal duniawi yang bisa membawa kami kepada jatuh. Tidak lagi ada di dalam genggaman Tuhan. Tolong kami Tuhan, sertai kami, pimpin kami, supaya Jumat Agung saat kami merenungkan cinta kasih Tuhan dan Paskah, di dalam kesukacitaan kami menyambut kebangkitan-Mu, kami juga boleh hidup penuh semangat di dalam melayani Engkau. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini dan syukur kami. Amin. Kita telah mendengarkan firman yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita pulang dan kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih setia dari Allah Bapa, pengampunan, kasih karunia, penebusan dari Yesus Kristus, serta penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita untuk kita bisa belajar bersama, mengaplikasikan firman Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Kiranya kita semua boleh diberkati dan boleh menjadi pelaku firman. Demi nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selama